Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana dengan proyeksi pergerakan market hari ini dan juga tentunya strategi investasi Anda, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Wisnu Prambudi. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Wisnu. Halo, selamat pagi Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang disediakan. Kita akan review bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Tadi sudah disampaikan opening market untuk pergerakan bursa Asia, Jepang, Korea Selatan pagi ini sudah ada sedikit tekanan kembali. Apakah pelemahan IHSG yang terjadi kemarin juga masih akan berlanjut pada hari ini? Ya, kami melihat masih ada peluang koreksi lanjutan gitu ya untuk IHSG, karena kami melihat di level mendekati 6.200 itu market sangat rawan sekali untuk terjadi profit taking. Di saat yang sama juga secara sentimen sebenarnya market domestik belum ada yang mendrivernya ya. Kalau kita lihat pekan lalu ada suku bunga Bank Indonesia yang mana levelnya ditahan di 3,5 gitu ya. Kalau untuk sepekan terakhir ini belum ada sentimen lanjutan yang di domestiknya kalau kita lihat. Jadi kami melihat cenderung mix dengan peluang pelemahan. Oke. Cenderung mix dengan peluang pelemahan. Lantas apakah lagi-lagi kalau kita bicara 6.100 ini akan menjadi tahanan yang tidak tahu sampai kapan ini indeks akan menyentuh level tersebut kemudian terkena lagi aksi profit taking. Anda melihat apakah ini akan berlangsung cukup panjang, Mas Wisnu? Ya, kami melihat cenderung tidak terlalu panjang ya, artinya jangka menengah saja gitu ya. Terutama kami melihat mendekati akhir tahun ini peluang window dressing ini semakin terlihat gitu ya, terbukti dari emiten-emiten yang diperbankan ya, yang kami melihat satu pekan terakhir itu akumulasinya cukup besar gitu ya. Jadi kami melihat justru ketika market tidak stabil, justru asing masih terus melakukan pembelian. Nah ini sebenarnya bisa kita jadikan salah satu acuan gitu ya, untuk hingga akhir tahun nanti masih ada peluang terjadi window dressing, terutama di saham-saham yang big cap. Oke. Dan kalau kita bicara dengan pergerakan harga minyak mentah dunia juga yang tadi sudah disampaikan, apakah ini menjadi sentimen positif bagi emiten-emiten tentunya yang memiliki korelasi dengan kenaikan harga minyak mentah dunia? Ya, kami melihat memang ini menjadi sentimen positif ya, karena memang kita tahu biasanya ketika harga batubara itu all time high gitu ya, biasanya juga diikuti dengan kenaikan harga minyak dunia. Terus kita juga melihat bahwa gas alam itu posisinya sudah naik terlalu tinggi gitu ya. Year to date-nya itu sudah naik 133%-an gitu ya. Jadi energi yang murah selain gas alam yaitu minyak mentah yang saat ini posisinya kalau Brent masih di $80 per barelnya. Okay. Kemudian kalau WTI masih di area 75-an. Jadi kami melihat masih ada peluang memang terjadi kenaikan dalam jangka menengah ya, terutama untuk emiten-emiten yang ada di yang bergerak di minyak mentah ini. Oke, kalau kita bicara emiten yang berbasis ataupun memiliki korelasi dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, ada Elsa begitu salah satunya. Dan kalau sepanjang pekan ini kita lihat kan cenderungannya sudah mulai ada kenaikan begitu. Anda melihat ini juga menjadi satu peluang tentunya untuk investasi di sana atau masih belum? Ya, kami melihat untuk swing cocok nih Elsa ini ya, dalam artian di level kemarin 0304 dengan price book value-nya itu masih di 0,59 kali, jadi kami melihat masih murah gitu ya. Ada peluang sebenarnya di price book value 1 itu di level 515-an ya, di level-level tersebut. Jadi kami melihat potensial upside-nya masih menarik untuk di harga saat ini, dengan untuk secara teknikalnya juga sudah masuk uptrend ya untuk Elsa. Oke. Ini sangat menarik untuk dilakukan pembelian sebenarnya di current price. Iya, closing market kemarin di level 304, kemudian Anda sebutkan ada peluang ke 515, ini tentu hampir, ya bisa dikatakan hampir 2 kali lipat begitu, tentu menarik. Kalau misalnya kita bicara mengenai investasi ke 515 tadi, akan terjadi dalam jangka pendek ini karena seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, atau Anda melihat trennya justru untuk menengah panjang? Ya, kami melihat lebih konservatif saja ya, jadi lebih menengah ke panjang gitu ya. Oke. Level tersebut. Baik, selain Elsa yang mungkin Anda bisa rekomendasikan kalau kita hubungkan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia? Ada sebenarnya Medco ya, ini sangat related juga biasanya ketika terjadi kenaikan
harga minyak Medco ini ikut tertarik gitu ya. Nah, kemarin closingnya di 505, kami Iya. melihat ada peluang kenaikan untuk jangka menengah ke panjang itu di 610 ya untuk Medco. Oh, 610 ya. Ya, kami melihat juga secara teknikal juga sudah uptrend ya untuk untuk swing, jadi menarik sekali untuk dilakukan pembelian, baik itu untuk pembelian secara bertahap ataupun langsung di current price-nya. Baik, secara teknikal sudah membentuk tren penguatan kah sehingga Anda rekomendasikan juga kalau misalnya kita masuk selain Elsa ada Medco juga ini? Ya, kami melihat posisi saat ini itu sudah di atas MA50. Artinya dalam jangka menengah ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Terlihat juga dari indikator MACD ya. MACD itu sudah mendekati angka 0. Artinya untuk middle term itu udah ada peluang untuk melanjutkan penguatan juga. Memang kalau jangka pendeknya sudah dalam fase uptrend ya. Kita udah lihat dari stokastiknya yang jangka pendeknya itu sudah golden cross. Baik, itu dia ada Elsa dan Medco. Memang kalau kita lihat year to date posisinya sedang bottoming begitu di bawah, kemudian sekarang sudah ada arahnya seperti dikatakan tadi Mas Wisnu, pullback begitu ya untuk penguatan menuju 600-an ya, untuk pergerakan dari Medco Energi. Baik, tapi kalau kita cermati dari kondisi indeks harga saham gabungan yang Anda lihat dan mungkin tadi sudah disebutkan akan cenderung variatif tapi melemah begitu. Lantas saham-saham apa saja yang Anda bisa rekomendasikan untuk pemirsa IDX? Dan tadi juga mungkin sudah disampaikan kepada redaksi ya, ada Raja, kemudian DSNG, ICBP, kemudian TINS ya Mas ya? Ya, benar sekali. Oke, kita coba ulas satu persatu nih. Raja, apa yang mendasari Anda merekomendasikan Raja? Ya, kita tahu bahwa pergerakan gas alam itu dalam posisi sudah uptrend kencang gitu. Year to date-nya tadi sudah kita bahas bahwa sudah naik lebih dari 133%. Jadi seperti Pegas sudah jalan ya. Kemudian Raja ini ada peluang melanjutkan sesi rally-nya ya. Kita sepekan terakhir itu cenderung sideways, cuman kami melihat ada peluang penguatan. Kemarin itu closing di 202, kami melihat untuk jangka menengah itu ada peluang upset sampai 240 ya untuk Raja. 240? Iya, tentu dengan level cut loss yang kalau ternyata tidak sesuai plan itu ketika closing di bawah 195 bisa dipertimbangkan untuk dilakukan cut loss. Itu dia menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan Raja. Ya, itu target price-nya 240 akhir tahun ya Mas Wisnu kalau kita lihat? Ya, itu untuk swing Mas. Untuk santai gitu ya maksudnya. Iya, tapi kalau untuk short term jangka pendeknya itu kira-kira ada resisten di berapa untuk R1-nya? Kami melihat R1-nya itu di 206 ya, 206, R2-nya di 210-an. Jadi memang relatif kecil ya kalau kita lihat tuh support resistennya dalam jangka pendek. Iya ya, memang kalau dilihat untuk jangka pendek cuannya tidak seberapa, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai swing trading untuk jangka agak sedikit panjang ada potensial ke 240 Mas Wisnu ya untuk Raja ya. Ya, benar. Oke, ini trading buy rekomendasinya. Kemudian ada DSNG. Ini DSNG seperti apa nih strateginya? Ya, kami melihat DSNG ini kan CPO ya. Kita lihat bahwa CPO ini weekly-nya saat ini udah menguat 3%. Terus kami melihat ini sebenarnya beberapa emiten CPO sudah jalan seperti LSIP, kemudian SIMP kemarin sudah naik. Nah, ini DSNG menarik gitu ya. Kemarin closing di 505. Terus kami melihat untuk target price-nya di 550. Ini untuk jangka menengah ya. Jadi untuk swing jadi masih menarik sekali DSNG. Dengan area area cut loss kalau dia turun di bawah 488. Oke, berarti target price ada di 550, kemudian cut loss kalau misalnya menyentuh ke bawah 488 ya. Baik, lebih kecenderungannya kalau bicara mengenai swing trading ini cukup singkat saja atau bagaimana sih sebaiknya, karena ini kan juga saham-saham yang second liner, third liner ini fluktuasinya cukup kencang kalau kita lihat pergerakannya dari sisi perdagangan, Mas Wisnu. Iya, untuk swing trading itu sebenarnya ketika trennya masih bagus kita akan hold terus ya. Dalam artian berarti kalau 1-3 bulan masih bagus ya di hold terus. Tapi kalau ternyata sebelum
2 bulan ternyata udah patah tren ya, bisa dilakukan penjualan. Dalam artian sebenarnya untuk swing trading itu bisa dinamis ya, dalam artian bisa kombinasi ya. Selama trennya masih uptrend bisa dilakukan pembelian, ketika sudah jual dilakukan penjualan, terus sudah di area bottoming lagi bisa dilakukan pembelian lagi. Artinya bisa berulang-berulang gitu. Dikombinasikan. Itu dia, ada Raja, kemudian DSNG. Masih ada 2 lagi pemirsa, ICBP kemudian TINS. Tapi ditahan dulu analisisnya Mas Wisnu karena kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya Mas Wisnu, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Ada Raja, DSNG, dan berikutnya ICBP. Begitu, seberapa menarik nih ICBP untuk kita koleksi kembali? Ya, ICBP ini salah satu emiten chip ya yang sudah lama bertengger di di market terbesar kita. Jadi kami melihat secara fundamental juga masih bagus. Kemarin closing di 8350, ini masih menarik untuk kita lakukan pembelian untuk akhir tahun nanti gitu ya. Artinya untuk swing sebenarnya bisa juga kita lakukan pembelian dengan target price di 9.000-an. Target price sampai dengan 9.000-an. Kalau kita lihat closing kemarin di 8.350, dan hari ini pun opening market kembali lagi mengalami tekanan jual. Begitu, sebaiknya menunggu di mana kalau mau masuk? Apakah buy on weakness atau justru cicil beli sudah mulai dilakukan sekarang? Iya, sebenarnya idealnya adalah ketika bergerak di range 8.100 sampai 8.200-an, itu kita bisa lakukan pembelian, itu area-area base buy-nya ya. Oke, berarti bisa ya kalau misalnya kita masuk di level-level sekarang opening market 8.300 ini? Ya, sebenarnya bisa, tapi cicil secara bertahap aja. Kalau koreksi lagi bisa dilakukan pembelian. Kita nginternya untuk akhir tahun. Oke. Jadi kalau kita lihat ada resisten terdekat berapa kalau misalnya ada pembalikan arah ICBP ini Mas Wisnu? Ya, di 8450 ya untuk R1-nya, kemudian R2-nya di 8550. Oke, 8450, kemudian target price tadi sampai dengan 9.000. Jadi cukup oke sih kalau kita bisa keep untuk jangka menengah panjang, tapi sambil mencermati juga apakah pelemahan ini akan menyentuh level supportnya atau tidak ya. Ada support di 8.200 sampai dengan 8.300-an begitu ya Mas ya. Berarti itu juga posisi untuk kita mengambil entry levelnya untuk ICBP. Jadi ya, trading buy juga direkomendasikan oleh Mas Wisnu. Dan kita akan sampaikan lagi nih untuk opening market hari ini. Seperti juga kita ketahui, indeks harga saham gabungan hari ini kembali lagi mengalami tekanan sedikit tadi, kemudian sekarang ada penguatan terbatas lagi. Kita lihat ya, pagi-pagi sudah bergerak naik turun ini Mas Wisnu di 6121 sekarang, atau melemah tipis 0,01%. Nah, apa yang bisa kita cermati dari pergerakan indeks sendiri sambil juga melihat dengan portofolio yang sudah Anda sampaikan tadi untuk rekomendasi saham pilihan? Ya, kita melihat memang market masih sangat volatile ya di awal market ini, karena mereka masih mencari keseimbangan. Terutama kita tahu juga dari sisi regional marketnya tidak begitu kondusif. Jadi ketika terjadi penguatan tipis seperti tadi sempat menguat 0,1, 0,2, nah itu langsung dilakukan profit taking untuk yang scalping jangka pendek. Jadi kami melihat masih akan volatile ya. Masih volatile. Baik, dengan menyikapi kondisi indeksnya sendiri ya, kondisi indeks yang sekarang fluktuatif, kemudian beberapa saham yang Anda rekomendasikan tadi swing trading disarankan, ada Raja, DSNG, ICBP. Masih ada lagi nih TINS. Nah, TINS apakah cukup oke kalau kita bicara mengenai komoditas? Kan belakangan ini juga ramai direkomendasikan saham-saham berbasis komoditas, khususnya mungkin yang pertambangan ini, Mas Wisnu. Iya. Kalau kita lihat TINS itu memang kemarin terjadi koreksi ya, tapi kita melihat dari pergerakan harga komoditinya untuk timah sendiri sebenarnya masih bagus, masih uptrend. Jadi kita melihat di level-level 1400, 1450 ketika terjadi koreksi. Nah, TINS ini menarik untuk dilakukan pembelian. Oh ya.
Karena TINS kita lihat juga hari ini lagi koreksi Mas Wisnu, kita lihat pelemahannya sekitar 0,66% di level 1.500. Apakah ini menjadi peluang entry juga untuk TINS? Ya, bisa dilakukan pembelian secara bertahap ya, karena kami lihat secara tren komoditinya masih strong ya, masih kuat. Oke, rebound untuk di short term tradingnya di level berapa? Untuk resisten itu sebenarnya kita melihat ada resisten kita di 5310 ya, 1530 maksud kami. Kemudian resisten keduanya itu di 1550 ya untuk TINS. Oke, 1550 untuk resisten, kemudian target price tadi ada 1700 begitu ya? Ya, benar. Untuk peluang TINS, jadi ini bisa menjadi pilihan investasi pagi hari ini pemirsa. Raja, DSNG, ICBP dan juga TINS pilihan investasi kami kembalikan juga kepada Anda. Baik, kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kembali ini Mas Wisnu, selain ada beberapa rekomendasi yang tadi sudah Anda sampaikan, kemarin kan juga tahu sektor perbankan ini masih menjadi bagian daripada aktivitas trading para investor maupun traders. Kalau perbankan masih oke atau tidak, atau mungkin Anda melihat ada sektor lain yang cukup seksi juga yang bisa dicermati? Ya, perbankan masih menjadi salah satu sektor yang paling menarik menurut dengan kami ya, karena banyak sekali corporate action yang terjadi di sektor ini. Ambil contoh, belum beberapa lama kemarin ada BBRI yang isu terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia itu masuk 5 besar gitu ya. Nah, jadi kami melihat sektor financial masih bagus. Kemudian sektor mana yang menarik selain finance gitu ya? Kami melihat sektor infrastruktur yang mana related sekali dengan telekomunikasi ataupun menara juga itu bagus. Oke. Sektor telekomunikasi ya, ini juga bisa menjadi pilihan investasi. Dan saya akan sampaikan terlebih dahulu nih Mas Wisnu dan pemirsa IDX Channel, saham-saham apa saja yang hari ini masuk dalam deretan top gainers. Ya, ada Pura, kemudian Adaro, PKPK, Indi, Bumi, kemudian SMMT. Ini juga kita lihat cukup beragam, second liner, third liner yang masih mendominasi saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer pagi hari ini. Adapun saham-saham yang masuk dalam deretan top loser ada RUNS, Arka, kemudian Food, Kota, dan PNBS. Ini juga cukup beragam. Nah, nampaknya memang yang masih tetap menjadi pilihan investasi adalah saham-saham yang ya itu tadi third liner, second liner ini Mas Wisnu. Kalau Anda mencermati kondisi seperti ini, memang fluktuasi masih akan terus menghantui dari pergerakan IHSG ya? Iya, karena memang saat ini di IHSG, di market kita atau investor kita itu cenderung banyak yang jangka pendek ya, karena memang market masih sangat fluktuatif. Jadi untuk optimalisasi return mereka lebih pilih untuk yang jangka pendek, jadi lebih fokus ke situ kalau kita lihat. Short term saja yang mungkin Anda sarankan. Jadi dengan kondisi seperti ini juga hit and run itu sekarang better dong, atau cash is the king dulu sambil mencermati ada kepastian bahwa peluang tren jangka panjang ini sudah mulai terbentuk untuk indeksnya sendiri. Sebenarnya kalau kita trading setiap hari selalu ada peluang ya. Tapi kalau kita untuk investasi ketika terjadi penurunan kan itu juga peluang. Jadi kami melihat memang tergantung manajemennya. Nah, jadi kalaupun mau trading tentu dengan jumlah tertentu yang tidak terlalu besar gitu ya. MM-nya benar-benar dikontrol. Begitu juga dengan investasi. Iya. Tapi kalau yang dicermati para investor dan menurut pengamatan dari FAC Sekuritas sendiri, lebih kepada isu-isu dalam negeri atau global sih? Ya, kalau kami melihat memang di kuartal keempat ini, mendekati kuartal keempat ini memang sudah kombinasi ya antara eksternal dan domestik. Walaupun di domestik kita tahu sepanjang September ini tidak terlalu banyak sentimen itu dari eksternal, terkait misalkan dengan tapering, kemudian isu kejatuhan perusahaan properti yang ada di China. Betul. Nah itu jadi lebih banyak dominan dari eksternal. Baik. Tapi kan sudah diinformasikan tidak terlalu berdampak juga kalau kita bicara mengenai Evergrande begitu, bahwa terhadap sektor properti di Indonesia tidak memiliki korelasi yang cukup kuat. Jadi sebenarnya bisa dikatakan tapering off saja yang masih menjadi pun itu sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh The Fed ini, Mas Wisnu. Ya, tapi kalau kita lihat kembali lagi di market itu
kadang-kadang behaviornya selalu berulang gitu ya. Oh, Kalau marketnya turun, iya. terus akan dibahas lagi. Walaupun tapering sudah jelas bahwa mau akan terjadi di November ini sampai akhir tahun 2022 misalkan. Nah itu masih akan berulang gitu ya ketika sentimen marketnya tidak bagus. Iya, berarti memang tetap masih harus rajin-rajin melihat kondisi market ya, terutama portofolio yang kita miliki nih Mas Wisnu. Iya, benar Baik. sekali. Oke Mas Wisnu, mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak Mas atas waktu yang disempatkan untuk pemirsa IDX Channel, analisisnya juga bagaimana proyeksi-proyeksi terkait dengan pergerakan market di sepanjang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Wisnu dan stay healthy Mas. Ya, terima kasih Mas. Iya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prambudi, Head of Research dari FAC Sekuritas. Jangan beranjak dari tempat Anda karena rekan Fajar Wayong dan Mangi Feracong akan kembali lagi hadir dengan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.